Selalu Tuhan ku tinggikan korban-Mu, tinggikan korban-Mu di hidupku. Ku tak ingin Tuhan melepaskan diriku dari kuasa korban-Mu. Di atas korban-Mu ku alaskan tabisanku. Di atas korban-Mu ku percayakan hidupku. Di atas korban-Mu ku akan menyerahkan semua, dan ku menjadi milik-Mu selamanya. Jadikanlah daku ruang-Mu yang kudus, yang berkenan selalu di hati-Mu. Senantiasa rela mempersembahkan korban habisan hidupku bagimu. Semua kita di atas korban-Mu ku alaskan habisanku. Di atas korban-Mu ku percayakan hidupku. Di atas korban-Mu ku akan menyerahkan semua, dan ku menjadi milik-Mu selamanya. Saudaraku, kalau kita itu mengerti kehendak Tuhan, sewaktu dia melihat orang banyak mengelilinginya, ini sama dengan saat ini sudah banyak percaya menjadi orang Kristen. Dan di akhir zaman ada lagi kegerakan air, ada lagi nanti kegerakan air, banyak lagi orang percaya kepada Yesus. Dan saat ini sudah semakin mulai, saudaraku, terjadi kegerakan-kegerakan itu. Bukan hanya merupakan karena orang Kristen memberitakan firman, menginjil, tapi karena saatnya harus tiba, sering sekali banyak didatangi, dan Yesus yang menyatakan diri bagi mereka dalam ibadah-ibadah mereka. Mereka bisa merasakan Yesus itu adalah Tuhan. Saudara-saudaraku, di dalam hal inilah kita harus semakin mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan.
Ayat 19, lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi. Saudaraku, satu hal yang sangat bagus. Kalau ada orang Kristen berkata begitu kepada Tuhan, Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi, itu suatu hal yang sangat baik. Tapi kalau dia mengikut Tuhan terus kemana-mana, itu sudah baik. Tapi kalau dia jadi beban, nah itu yang repot, saudaraku. Jadi mengikut Tuhan harus benar-benar berguna bagi Tuhan. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Bisa saja nanti dia selalu mengikut dengan setia, tapi dia berharap Tuhan akan berbuat apa yang di hatinya. Ini bukan dia mengikut untuk berbuat apa yang di hati Tuhan. Itu sebabnya Yesus berkata, ayat 20, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Inilah saudara-saudaraku yang kita harus mengerti. Jadi bukan hanya mengikut, bukan hanya setia mengikut, kami harus mengerti pengikutan itu untuk apa. Inilah saudara-saudaraku yang dikehendaki Tuhan. Kalau kita sudah baca, manusia tidak mempunyai tempat, anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi dalam orang mengiring Tuhan, kehendak Tuhan adalah supaya ada tempat kepalanya. Ini yang susah, saudaraku. Ya. Jadi tempat kepala Tuhan, inilah gereja yang mengerti kehendak Tuhan, orang Kristen yang mengerti kehendak Tuhan. Sebabnya di dalam Efesus pasal yang keempat, orang-orang percaya itu yang sudah ditebus oleh darah Yesus, itu sudah disucikan oleh darah Yesus. Ini adalah untuk dibentuk tempat kepala bagi Yesus. Efesus pasal 4 mulai 9, bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang kudus
memperlengkapi orang yang sudah percaya penebusan darah Yesus, yang sudah menerima darah Yesus, bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ini jadi pembangunan tubuh Kristus. Tadi tidak ada tempat meletakkan kepala. Jadi di mana tempat meletakkan kepala? Adalah tubuh yang sedang dibangun. Inilah keadaan kekristenan yang berkenan kepada Tuhan di akhir zaman ini, membentuk tubuh Kristus. Dan itu adalah tempat meletakkan kepala. Saudara-saudaraku, bagaimana tubuh Kristus itu? Bagaimana supaya terjadi tubuh Kristus itu? Semua harus ada roh yang tergerak untuk berserah. Tuhan tahu, saudaraku, cara agama Yahudi itu susah. Bahkan sampai sekarang, jangankan mau menjadi tubuh Kristus, orang Israel itu belum percaya Yesus itu Tuhan. Ini saudaraku, sampai sekarang. Saya sendiri langsung berbicara dengan orang itu, orang Yahudi yang tak percaya kalau Yesus itu Tuhan. Lalu dia bilang, Nabi percaya. Malah kata dia lebih terkenal Nabi Yesaya daripada Yesus, kata dia, saudaraku. Itulah. Tetapi saudara-saudaraku, kalau kita mau, itu sebabnya orang kafir yang tadinya bukan orang pilihan mendapat kemurahan karena pelanggaran mereka. Dalam Roma pasal yang ke-11 ayat 11, maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Tapi mereka cemburu juga tidak cemburu-cemburu, saudara. Mengapa saya katakan begitu? Tiap bulan tak berapa ribu-ribu datang orang turis, orang-orang yang percaya. Mereka menyanyi di situ, mereka berdoa di situ dari seluruh bumi, dan selalu menyerukan Yesus Tuhan. Mereka lihat, mulai masuk di perbatasan border, ya, periksa-periksa di situ. Untuk apa? Mau lihat semua keberadaan bagaimana Tuhan Yesus. Nah, itu dalam pemeriksaan dia ngomong gitu sama orang-orang Israel itu. Semua pada jawabannya sama. Ingin mengetahui bagaimana kejadian tempat yang sebenarnya pengalaman Yesus dulu. Ribuan-ribuan, boleh bilang tiap hari selalu ada datang. Mereka belum menerima Yesus sampai sekarang. Tapi
bagi kita itu merupakan keuntungan. Kenapa? Karena mereka kalau sudah terima tadi, karena mereka tidak terima, itu kesalahan mereka. Di luar mereka yang dianggap dulunya kafir mendapat keselamatan. Dan kalau terima, ayat 25 Roma 11, sebab saudara-saudaraku, supaya kamu jangan menganggap diriku pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Jadi kalau mereka sudah terima Yesus itu Tuhan, itu pintu sudah tertutup. Jadi kita yakin kita semua ada di dalam rahmat keselamatan dari Tuhan. Haleluya. Orang Israel belum terima Yesus secara bangsa. Kalau satu-satu bisa saja ada. Tapi kalau bangsa itu belum. Kalau bangsa itu terima Tuhan, tertutuplah kita. Tidak bisa lagi masuk. Jadi bagaimana kita dalam masuknya itu? Kalau mereka, saudaraku, menjadi pilihan, itu suatu hal yang berat. Perjuangan dari Abraham. Mulai dia keluar dari Ur Kasdim. Dalam pelajaran itu daerah Irak itu juga disebut Adil. Ya, ini saudara-saudaraku. Dan Abraham taat kepada Tuhan. Dan ketaatannya sampai bisa mempersembahkan yang terbaik, yang paling dikasihi. Itulah anak yang dikasihinya, Ishak, yang lahir pada masa tuanya, umur dia ke 100 tahun. Tapi dalam remajanya anaknya, Tuhan minta tangannya sendiri yang harus potong anaknya itu. Tapi dia mau, saudara, ketaatan yang luar biasa. Jadi saudaraku, pilihan terjadinya bangsa Israel itu awalnya. Tuhan berkata, aku akan menjadikan anakmu seperti bintang di langit, seperti pasir di pinggir laut. Dan menunjukkan dua golongan orang percaya. Satu yang hanya kuat dengan perkara bumi, tapi satu yang sudah lebih kepada memperhatikan hal yang rohani. Itulah bintang. Semoga kita juga bintang-bintang yang bercahaya. Amin, saudaraku. Tapi harus memperhatikan yang rohani. Kalau pasir itu lempar juga ke atas, jatuh juga ke bumi, artinya selalu lebih mengutamakan perkara dunia itu saja. Tapi kalau kita memperhatikan perkara rohani, kita bagaikan bintang-bintang, anak-anak perjanjian bagi Abraham. Jadi tadi bangsa Israel itu diawali dengan sampai beraninya Abraham mempersembahkan Ishaknya, anak yang dikasihi, yang dinanti sampai 100 tahun, umur yang ke 100 tahun baru lahir.
sama satu aja. Senangnya aku ramai. Karena istrinya sudah, maaf cakap, apa namanya, menopause, ya kan? Nah, bisa lagi sebenarnya punya anak. Jadi karena anak perjanjian, tetap janji Allah dikenapi. Haleluya. Ini sudah lahirlah. Itu. Sehingga bagi Abraham itu kekayaan yang dari Mesir yang dia dapat, karena dia sangat kaya. Ya, bukan itu yang dia sudah kaya, tapi dia selalu terus menantikan untuk terjadinya kelahiran anaknya. Tapi di dalam kelahiran anaknya, dia harus mempersembahkan. Baru, saudaraku, digenapi lagi, diperjelas lagi. Kalau kita baca itu, kita baca juga Kejadian pasal 22 sedikit. Ini sebenarnya monitor ini juga kekencangan juga ini. Kejadian 22 ayat 16. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Jadi persembahan dari Abraham itu lebih menyatakan lagi janji daripada Allah. Jadi di sini kita perhatikan persembahan. Persembahan itu jangan langsung pikir itu uang. Memang uang itu juga persembahan, tapi bukan itu. Abraham memberi persembahan apa? Anaknya sendiri. Haleluya. Amin, saudaraku. Haleluya. Jadi persembahan itu banyak. Ada pendeta saya dulu gini bilang, dia bikin cerita. Ada orang miskin. Yang nggak ada uangnya, kolektif nggak ada. Tapi dia ingin, nggak ada hartanya. Jadi dia datang di dekat persembahan, nggak muat badannya di persembahan kantor. Kayak begini nih. Jadi dia di dekatnya itu, ngapain kamu ke situ? Aku mempersembahkan hidupku. Jadi ada juga persembahan tenaga, waktu, hidup. Ini saudara-saudara, itu semua persembahan. Dan Abraham mempersembahkan Ishaknya, anaknya yang dikasihi. Saudara-saudaraku, untuk menjadi umat Tuhan, bahkan untuk menjadi gereja yang bisa dibentuk, yang siap bagi hari kedatangan Tuhan, itulah gereja mempelai, itulah tubuh Kristus, harus tidak susah memberi persembahan. Tidak boleh susah, harus berani, saudara. Mari kita baca. Dan persembahan untuk jadi tempat kepala, inilah persembahannya.
saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan. Nah, ini mempersembahkan. Harus ada persembahan. Apa yang dipersembahkan? Tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Itulah pengikutan yang benar. Mempersembahkan tubuh. Dan ini untuk menjadi Kristus kepala. Gereja adalah tubuh. Tapi gereja yang mana? Yang sudah mengalami penebusan. Karena disebut persembahan yang kudus, yang hidup, yang kudus. Kudus, tidak ada seorang pun dari perbuatannya. Semua manusia sudah berbuat dosa. Tidak ada yang tidak berbuat dosa. Tapi darah Yesus itu menyucikan kita semuanya. Haleluya, saudaraku. Darah korban kambing, darah korban sapi. Ya, orang beribadah sapi aja dianggap penyucian. Tapi bagi Allah tidak memuaskan hatinya. Harus korban yang kudus. Orang-orang politik bilang begini, sapu yang kotor tidak akan mungkin membersihkan, malah bisa tambah kotor. Nah, itu sebabnya air yang kotor juga membersihkan yang kotor, ya sama aja. Yang kudus itu hanya Yesus, karena Dia Allah yang menjadi manusia, tidak pernah berbuat dosa. Banyak orang mencela, apa orang Kristen Tuhannya mati? Memang Yesus rela mati, berkorban. Dia duluan mempersembahkan hidupnya. Maka saudaraku, kalau kita menyanyi di atas korbanmu, kuserahkan diriku, kita harus memandang penyerahan Yesus, dan kita harus mencontoh penyerahan Yesus. Haleluya, saudaraku. Amin. Nah, inilah pengiringan. Korban Yesus itu harus menjadi model kehidupan kita. Kiranya Tuhan tolong kita. Kita belum sempurna, kita belum seperti itu. Tapi kalau kita sudah tahu, itulah tujuan kita. Dan Tuhan pasti akan menolong kita kalau sesuai kerinduan kita. Dan kita mau menyerahkan seperti korban itu. Pasti terjadi, saudara-saudaraku. Tuhan tolong kita. Jadi mempersembahkan hidup itu tidak hanya karena begini, nih hidupku ku persembahkan, atau seperti tadi yang saya cerita, karena nggak ada uangnya masuk dia di situ, enggak. Jadi saudaraku, artinya mencontoh. Ini saudara-saudara. Jadi kita sedang mencontoh pengorbanan Yesus saat ini. Haleluya. Di atas korbanmu, korban Yesus. Jadi supaya sama seperti korban itu,
Yesus sudah mempersembahkan hidupnya, maka kita juga harus mempersembahkan tubuh kita. Inilah saudaraku bobotnya ibadah kita. Kita harus mengerti, banyak orang beribadah tapi tidak ada bobotnya. Tapi kita jangan langsung saudaraku, memang kamu sudah begitu. Nah, kita kalau sudah tahu ya, kita sedang berusaha, masih ada kesempatan. Saya belum menangkap yang sempurna itu kata Rasul Paulus, tapi saya sedang menuju ke situ. Makanya sesama manusia jangan langsung. Kita yang harus cepat, sudah harus begini. Nah, saudaraku, kita mau menanam tanaman saja, semua ada waktunya. Padi dulu hampir setahun, sekarang dipercepat. Dulu katanya IR, ya begitu saudara itu, 3 bulan. Kita paksa, kamu harus 1 bulan, gak bisa. Tunggu waktunya. Tapi kita semua bergumul, hanya jangan berhenti, semua berusaha. Haleluya. Yakin indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Amin. Harus begini saudaraku, kita main paksa. Jadi kalau main paksa itu kayak tawuran. Pengiringan itu nggak boleh. Ahli tawuran. Sabar. Tunggu waktunya. Emang orang Kristen itu harus penuh kesabaran. Haleluya. Makanya disebut, siapa yang paling sabar? Dalam Yakobus pasal yang kelima, pandanglah atau lihatlah kesabaran. Mari dah baca dah, biar jangan salah. Yakobus pasal 5. Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan. Ayo. Nah, ini diambil ketekunan ya. Tapi ketekunan itu sudah di situ semua. Berusaha terus, sabar. Jadi karena ada kesabaran tetap tekun. Kalau nggak ada kesabaran ya nggak tekun dah. Jadi ini semua bersaudara itu. Tekun, sabar, setia, apa lagi? Banyak itu ya. Ini saudara-saudara itu. Kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Nah ini. Jadi kadang saudaraku, kalau kita lihat ini Ayub ini, habis deh. Luar biasa, tekun. Orang yang terkaya langsung jadi termiskin karena semua hartanya habis. Sakit saudaraku, kalau barang kita hilang. Dulu kita punya mobil, pinjam, ambil orang. Ya udah, mungkin dia lebih butuh. Gak apa-apa. Tapi kalau Ayub, semua hartanya habis. Luar biasa. Sabar, tekun. 10 anaknya, diantaranya 7 laki-laki, 3 perempuan, mati semua, saudara. Coba, masih tekun.
mati satu aja. Udah susah saudara. Ya, sekarang nggak mau dihibur lagi. Mati aja sekalian, bisa begitu. Tapi kita harus sabar dan teguh. Haleluya. Amin saudaraku. Kalau hilang duit 5 juta jangan bilang trek. Jangan. Dia hilang harta, hilang anak semua. Habis itu hilang saudara semua. Memang begitu. Kalau orang kaya saudaranya banyak, yang tidak kenal juga ngaku-ngaku. Orang terkenal juga begitu, saudaraku. Foto aja dengan orang terkenal udah senang. Ya. Dia ditinggal semua sama orang-orang. Karena apa? Dia sendiri udah sakit, bau. Dari kepala sampai ke kaki, semua hancur. Bau. Dia aja duduk di rumah sudah nggak mau. Dia duduk di tanah. Ambil beli, korek-korek. Ini saudara-saudara itu. Istrinya aja udah bosan. Ayo, bela, mati aja kau. Saudaraku, apapun yang terjadi, jangan kita yang bilang mati. Haleluya. Amin saudaraku. Apapun itu, jangan kita. Tapi ini, itulah namanya belum. Gak tahu dia minta ampun apa enggak. Ya saya rasa minta ampun. Karena mereka pernikahannya baik lagi, nanti pulih lagi saudara. Sampai mereka punya anak lagi, yang laki lebih ganteng dari yang dulu, yang cewek lebih cantik-cantik dari yang dulu. Ini saudara. Sabar. Itu yang Tuhan perbuat bagi orang yang sabar. Mari sabar di dalam pergumulan kita, menyerahkan tubuh untuk menjadi tempat Yesus sebagai kepala. Dan itu artinya kita mencontoh pengorbanan Yesus, mencontoh hidup Yesus. Karena apa? Semua tubuh ini diatur oleh kepala. Sebabnya jemaat tunduk kepada Kristus. Haleluya. Kalau ada orang mau menikah, saya pikir saya nggak ada kuasa untuk itu. Kalau kamu mau berjanji sama Tuhan ya, sesuai perjanjianmu, penurutanmu ya Tuhan berkati. Makanya si laki, pada hari ini aku menerima engkau menjadi istriku. Saya mau mengasihi engkau seperti Kristus mengasihi sidang jemaat. Rawat engkau, tidak ada yang memisahkan kita, susah senang kaya miskin kecuali hanya kematian. Wah, itu janji dia. Jadi saya nggak ada apa-apa, dia yang berjanji sama Tuhan. Perempuan disuruh dia berjanji, pada hari ini saya menerima engkau menjadi suamiku. Saya mau tunduk kepadamu. Dan posisinya dalam tunduk, penolong. Kalau lawannya penolong apa? Rongrong. Bukan penolong. Dia berjanji, tidak ada yang memisahkan saya dengan engkau, susah senang kaya miskin kecuali hanya oleh kematian. Demikianlah janji saya. Kayaknya Tuhan tolong saya. Lalu mereka sudah berjanji, oke, siap. Itu intinya saudaraku. Tidak usah harus diajari 10 hukum Taurat. Kadang orang mau menikah belajar 10 hukum Taurat. Tapi itu intinya tadi. Itu sebabnya saudara-saudaraku, kita tubuh Kristus
harus berusaha belajar memiliki ketundukan kepada firman Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Dan kalau kita menalaskan tabisan di atas korban Yesus Kristus yang sampai kepada matinya, dia berkata, saya datang ke dunia ini bukan melakukan kehendakku, tapi melakukan kehendak Bapa-Ku. Sampai kepada mati. Kalau kita mau mengalaskan tabisan kita di atas korban Kristus, ya inilah harus kita tiru, saudaraku. Ada persembahan dan mempersembahkan hidup hanya melakukan kehendak Bapa di surga. Haleluya. Makanya tadi bangsa Israel menjadi umat pilihan dari Abraham mempersembahkan Ishak. Mempelai Tuhan boleh terbentuk dengan mempersembahkan hidup yang dikuduskan dan untuk menjadi sasaran untuk meletakkan kepala Yesus. Haleluya. Tubuh Kristus. Ini saudara-saudaraku, banyak orang belum mengerti. Dan kepada hal inilah yang susah, saudaraku. Kalau untuk mengiring Yesus, supaya Yesus berbuat kebutuhan mereka, banyak orang yang sakit minta ditolong. Berduyun-duyun datang. Yesus mengadakan 5 roti 2 ikan. Dan Tuhan bikin itu jadi mukjizat. Karena persembahan anak-anak, akhirnya 5.000 orang makan dengan kenyang. Dan karena tidak ada yang suka bawa pulang pakai plastik, lebih berapa? 12. Coba ada yang tukang plastik, habis semuanya. Tapi nggak ada. Hanya kita jangan suka bawa plastik. Tidak perlu. Haleluya. Supaya tetap ada mujizat. 5 roti 2 ikan masih lebih 12 bakul. 12 bakul berapa? Kalau sudah di plastik ya habis. 5 roti 2 ikan habis semua. Jadi nggak ada lagi ayahnya lagi. Lebih 12 bakul karena sudah di plastik. Saudara-saudaraku. Jadi kalau untuk kebutuhan itu banyak sekali orang. Tapi kalau pendirinya hanya begitu Yesus tadi. Bahkan mereka sudah tepat sasaran, ingin menjadikan dia raja. Sebenarnya kan itu yang kita nanti. Semua lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Dan Wahyu 19, dia adalah raja di atas segala raja. Benar. Tapi kalau raja hanya untuk keinginan manusia, Yesus tidak mau. Yohanes pasal yang ke-6 kita mau baca dulu ini. Ayat 15. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Ya. Mulai 13 dulu saya baca biar kita lebih mengerti. Maka mereka pun mengumpulkan dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, ini adalah
benar-benar nabi yang akan datang ke dunia, ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Nanti kalau Yesus sudah turun dari gunung, nanti dalam ayat 25, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Senang juga saudaraku kalau ada yang menyenangi. Ya. Makanya kalau pertemuan itu jangan bilang gini, yuh masih hidup. Jangan. Tapi harus ngomong, aduh aku kangen lihat kamu. Gitu. Jadi hampir sebegini nih, Rabi, bila mana kamu tiba di sini? Itu kata-kata kangen saudaraku. Orang Batak memang kadang bercanda. Bah, mangol dulu bebas. Ini saudara. Jangan begitulah. Itu ada kata sindiran di sini. Matilah kau. Itu ada. Jangan saudara. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, dan melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Jadi hanya kebutuhan perut. Itu sebabnya biar Tuhan tolong kita memiliki kemauan untuk menyenangkan Tuhan. Biar Tuhan tolong kita saudara. Kalau ini sudah ada pada kita, luar biasa. Sebabnya saya dulu termasuk muda juga ikut Tuhan. Saya lahir tahun 46. Saya mulai ikut Tuhan 65. Berarti 19 tahun ya. Mana yang 19 tahun di sini? Ada. Ya, nggak ada ya. Saya itulah. Jadi boleh bilang saya masih muda saat itu, belum tua. Dan sekarang saya nggak boleh bilang muda, udah tua. Saya boleh bilang begini, dahulu aku muda, sekarang sudah tua. Tidak pernah aku lihat orang benar ditinggalkan Tuhan. Kau meminta-minta roti. Nah, ini boleh. Kalau bilang masih muda enggak. Nah, ini yang muda-muda saya senang lihat. Angkat-angkat, main musik semua. Ini kalau dari muda bisa melayani, itu pengaruhnya itu nanti di masa-masa depannya bagus. Orang yang menyanyi-nyanyi dari gereja, wah itu nanti bisa berkembang saudaraku, kuliah atau apa semua bisa, karena sudah terbiasa. Itu sebabnya kalau sudah membiasakan diri dari pelayanan, main musik, itu keluar tampil berani saudaraku. Makanya siapa itu? Jimmy Carter apa Henry Kissinger? Dia itu biar dia presiden, dia sempatkan ngajar sekolah minggu saudaraku. Guru sekolah minggu presiden. Saya pikir muridnya itu juga bangga. Guru sekolah minggu saya presiden Amerika Serikat. Inilah. Jadi kalau kita dari muda itu pengaruh. Bahkan itu pengaruh sampai kita mempersembahkan tubuh. Tapi kalau apa? Kalau selalu rendah hati bersyukur kepada Tuhan. Ini saudara-saudaraku yang terkasih. Ini orang karena mereka melihat tanda-tanda mujizat Tuhan dan kesembuhan-kesembuhan, mari kita bikin dia raja.
Padahal saudaraku, kita mengikut Tuhan harus kita menjadi penurut kepada firman-Nya. Itu yang dikehendaki Tuhan. Haleluya. Nah, ini saudara. Saya yakin kalau kita melakukan firman Tuhan, Tuhan buka jalan semuanya. Coba kalau Adam dan Hawa tidak berbuat dosa, suasana Taman Eden, apa itu artinya? Pemeliharaan yang tidak kurang sesuatu apapun. Jadi kalau kita semakin mengasihi Tuhan, pasti Tuhan semakin memberkati. Haleluya saudaraku. Itu sebabnya jangan mundur, maju terus. Kalau kita ada kesetiaan, kalau kita ada perbuatan, terus. Jangan menengok ke belakang. Jangan seperti Lot. Ini perjalananmu. Dia ingin kurang-kurangi. Ya janganlah sampai sejauh itu. Terbiasa saudaraku. Akhirnya Lot itu dalam kehidupannya, masa depannya tidak baik. Dan kalau bukan ada keturunannya, bukan umat Tuhan. Keturunannya adalah Moab dan Amon, justru tidak dibolehkan masuk rumah Tuhan. Ngeri saudara. Tapi kalau Abraham sampai kepada kita sekarang ini, orang percaya disebut adalah keturunan Abraham yang percaya di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Makanya saudaraku, kita mau semakin menurut. Abraham menurut, kita juga semakin menurut. Nanti kita akan semakin mengalami diberkati oleh Tuhan. Galatia pasal yang ketiga kita mau baca dulu. Galatia pasal 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji itu. Di dalam hal apakah kita keturunan Abraham? Abraham yang melakukan kehendak Bapa, kita yang melakukan kehendak Tuhan. Itulah keturunan Abraham. Itu sebabnya tubuh itu melakukan segala sesuatu perintah dari kepala. Kepala bagi kita adalah Kristus. Artinya kita harus semakin suka melakukan firman Tuhan. Haleluya. Kalau kita melakukan firman, biarpun kita di bumi ini, kita semakin dibawa dalam suasana Eden. Suasana Eden hancur karena mereka melanggar firman. Suasana Eden adalah pemeliharaan Allah yang penuh. Itu sebabnya dalam Amsal Sulaiman 10 ya, ayat berapa? Orang menjadi kaya, Tuhan menjadikan kita kaya. Dan kekayaan yang dari Tuhan tidak membawa kesulitan, tidak membawa atau tidak didasari susah payah. Amsal Sulaiman berapa? 10? 22. Ya, bacalah cepat. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menanggahinya. Oke, ini sudah cukup Pak. Nanti aku yang baca itu. Haleluya. Berkat Tuhanlah yang bikin kaya. Kalau kita mau menjadi tubuh Kristus, artinya tubuh Kristus hidup yang mencontoh Yesus, diatur oleh Tuhan. Itu sebabnya mari kita menyanyikan di atas korban. Mari kita nyanyi. Musik, ayo.